كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يا خير المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تشد رحال إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد رسول هذا النبوي ومسجد الأقصى. Sadaqallahu lazim sadaqar Rasul Karim wa nahwada dzalika min asyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini dengan izinnya semata kami sahabat Latasan Peduli dari Provinsi Riau dan saya dari Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat bisa bersinergi pada kesempatan kali ini dengan pejuang subuh Provinsi Jambi bersilaturahmi safari dakwah, dan kali ini alhamdulillah Allah takdirkan berada di Masjid Nurul Furqan dan bisa silaturahmi dengan jamaah sekalian, jamaah salat subuh Nurul Furqan. Maka kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari ini kami bisa hadir, dan mohon maaf tadi kami salat subuh di lokasi kami karena memang teman-teman masih kelelahan Bapak Ibu sekalian. Sehabis acara maka kami coba sholat di sana, namun alhamdulillah Bapak Ibu masih berkenan untuk menunggu kehadiran kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan pada kami ya di waktu subuh ini. Salawat dan salam semata seluruh pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menggenapkan perjuangan para Nabi dan Rasul, di mana beliau pernah menyampaikan pada kita tentang perintah untuk menziarahi 3 masjid. Jadi ada perintahnya langsung dari Rasulullah, ya. Namun tidak bersifat kuat, hanya dikatakan sunnah muakkad saja, mendekati wajib. Nah, artinya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. 3 masjid yang dimaksudkan adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 masjid tadi dan peristiwa-peristiwa besar apa saja yang terkait dengan 3 masjid tadi. Kami sahabat Latasan Peduli tadi sudah disampaikan sebuah NGO yang bergerak dalam sosial kemanusiaan yang insya Allah konsen dalam upaya berkontribusi dalam pembebasan Palestina dan Masjidil Aqsa. Jadi kami sangat mensupport sekali kegiatan yang sifatnya merujuk kepada pembebasan hak-hak umat Islam di Palestina, terutama warga Palestina yang saat ini tertindas oleh kezaliman Yahudi. Maka dari itu Rasulullah sebutkan masjid ini sebagai masjid yang ketiga dalam perintahnya tadi. Di samping itu juga kami hadir bersama saudari dan saudwandi di depan Bapak Ibu barangkali yang membutuhkan minyak wangi kasturi ataupun peci ataupun madu dan sebagainya. Insya Allah minyak kasturi ini adalah minyak yang disukai Rasulullah SAW ya. Saya baru 2 tahun belakangan ini, 3 tahun belakangan ini saya baru tahu bahwa ternyata Rasulullah SAW suka memakai minyak kasturi dan jin menjauh dari Rasulullah SAW karena bau minyak kasturi ini, wangi minyak kasturi ini ya. Bapak Ibu yang membutuhkan silakan, karena memang itu sunnah kita menggunakan wangi-wangian. Dan juga ada madu terbaik dari Riau. Dan Bapak Ibu ketika membeli benda-benda tadi, Bapak Ibu ikut membantu gerakan untuk pembebasan Palestina dan Masjidil Aqsa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang saya temukan di dalam keutamaan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, atau di dalam Sahih Bukhari ya, di dalam bab fadlus salati fi masjidin. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda,
La tushaddu rihal. Jangan kalian bersemangat untuk berpergian dengan niatan ibadah. Arihal, berziarah dengan niatan ibadah. Illa ila thalathatil masajid. Illa ila thalathati masajidin. Kecuali kepada 3 masjid. Nah, jadi utamakan 3 masjid ini, kata Rasulullah. Yang pertama, Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram di Tanah Suci Mekah. Wa Masjidil Rasulullah SAW dan Masjid Rasulullah SAW. Wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Kenapa harus 3 masjid ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Baik, yang pertama Masjidil Haram. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 96 Allah mengatakan bahwa Masjidil Haram adalah masjid yang pertama dibangun di muka bumi. Ya, ini berdasarkan ayat surat Al-Imran. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya seawal-awal rumah yang pertama kali wudi'a dibangun lin-nasi bagi manusia, lalladzi bi Bakkah mubarakan, adalah rumah yang dibangun di Bakkah yang Allah berkahi. Kenapa dinamakan Bakkah? Bakkah yabki bakkatan, tempat menangis. Kalau kita datang ke Tanah Suci Mekah, kita melihat Ka'bah, berkunjung ke Baitullah, kita disunahkan untuk menangis. Tidak bisa menangis, paksakan menangis. Tidak bisa juga menangis, pura-pura nangis. Tidak bisa juga pura-pura nangis, bawa bawang merah dari rumah, Bapak Ibu. Begitu sampai di Ka'bah diiris, gosokkan ke mata. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah di depan Ka'bah ini. Belum nangis atas perbuatannya, telah memetik dan memakan buah pohon kayu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini pula Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keturunannya, istri beliau Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Ur, Irak, ke wilayah Haran. Kenapa pergi? Karena diperintahkan Allah. Ya, beliau pergi bersama keluarganya, Bapak Ibu rahmati Allah, bersama ayah, kemudian juga ibunda beliau, adik beliau 2, dan juga keponakan beliau, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim, putra dari adik beliau yang bernama Haran. Ini saya coba perlihatkan. Rute perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat dari Haran, atau kita kenal dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini silsilah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya ayah yang bernama Tarikh bin Nahur, ibunya yang bernama Siti Amilah. Nabi Ibrahim sendiri adalah anak tertua, punya 2 adik laki-laki, Nahur dan Haran. Haran punya anak laki-laki Nabi Lut alaihissalam. Sementara dari Nabi Ibrahim punya 2 anak, kedua-duanya jadi nabi. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Sehingga beliau diberi gelar Abul Anbiya. Apalagi memang dari Nabi Ishak ini melahirkan Nabi Yakub, dan Nabi Yakub inilah yang bergelar Israel. Keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Semua Nabi dan Rasul berikutnya adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Berapa banyak Nabi dari Bani Israel? 123.988 Nabi. Berapa Nabi keturunan Bani Israel, Bapak Ibu? 123.099 bukan 88, ya 88 Nabi dan Rasul. 12 bukan Bani Israel. Ya, cuma 12 Nabi yang bukan Bani Israel. Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan Nabi Muhammad SAW. Dari 12 tadi cuma 4 dari bangsa Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi Muhammad SAW. Itu dari bangsa Arab. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Dan ini silsilah dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, lama tidak punya anak, lalu pergi ke Mesir bersama Siti Sarah menyelamatkan Siti Hajar. Siti Hajar adalah putra dari Raja Mesir, digulingkan ayahnya, kemudian Siti Hajar diperbudak. Allah perintahkan Nabi Ibrahim berangkat dari Ur ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar. Setelah Siti Hajar diselamatkan, dibawa ke Al-Khalil Hebron. Ya, Al-Khalil Hebron di Palestina. Ditikah oleh Nabi Ibrahim, melahirkan Nabi Ismail. Ya, melihat Nabi Ibrahim berkasih sayang dengan Nabi Ismail, cemburu Siti Sarah
Ya wajar lah, manusiawi. Mentang-mentang sudah punya anak dari istri kedua, lupa sama istri yang pertama. Kayak gitu. Nah, maka Allah menjaga perasaan Siti Sarah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke kota suci Mekah. Pada saat datang beliau ke Mekah, Mekah sangat tandus luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada kehidupan sama sekali. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Itu kata Nabi Ibrahim. Tidak ada rumput selembar pun, tidak ada semut satu pun, tidak ada air setetes pun, luar biasa. Itulah cikal bakal kota Mekah. Nah, kemudian ini saya gambarkan rute perjalanan Nabi Ibrahim. Beliau meninggalkan Ur, kampung halaman beliau, menuju ke Babylon. Terus dari Babylon meninggalkan Irak ke Haran. Di Haran ini ayahnya meninggal di usia 250 tahun. Maka ibundanya Siti Aminah tinggal di sini bersama kedua adiknya, Nahur dan Haran. Sementara Lut alaihissalam bersama Nabi Ibrahim pergi ke Halab. Halab itu adalah tempat di mana terdapatnya masjid yang nanti tempat turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya bahas pada kesempatan subuh hari ini. Halab bahasa kita hari ini. Dulu namanya Halab, sekarang Aleppo. Ya, mengenal Aleppo Bapak Ibu? Di tempat ini terjadi Suriah, terjadi pembantaian di kota Suriah. Kemudian dari Halab ini Nabi Ibrahim pergi ke Kanaan Palestina, Al-Khalil Hebron. Disinilah Nabi Ibrahim membuat rumah untuk kedua istrinya. Ya, namun karena tadi ada kecemburuan, ya setelah pulang berangkat ke Mesir, di Mesir Siti Sarah diselamatkan, dibawa ke sini ditikah, lalu ditinggalkan di kota suci Mekah. Ini jejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini gambaran kondisi Mekah ketika Nabi Ibrahim datang pertama kali ke sini. Tidak ada kehidupan sama sekali Bapak Ibu. Ibu-ibu mau tinggal di sini Bu, ini kota Mekah Bu. Gratis ibu-ibu mau berapa hektar silakan. Mau Bu? Oh mau? Alhamdulillah. Mau Bu? Belum mau. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah meninggalkan kedua istri dan anakku, meninggalkan istri dan anakku ya Allah di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali, di sisi rumahmu yang engkau sucikan. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah agar mereka mendirikan salat, fa'ja'al afidatan minan nas, maka jadikanlah hati manusia tahwi ilahim, cenderung berkasih sayang pada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan karuniakan pada mereka buah-buahan la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam, apapun yang ada di dunia ada di kota Mekah. Apa makanan yang ada di Jambi? Insya Allah di Mekah ada Bapak Ibu. Jangan khawatir. Jengkol, pete, ikan ada, ikan teri apapun ada di sana sekarang. Bakso pun ada di sana. Ya, makanan khas Jambi apa? Tempoyak ada di sana Bapak Ibu. Jangan khawatir. Banyak sekarang makanan di sana. Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Nah, ini gambaran kota Mekah di zaman Rasulullah SAW. Mau tinggal di sini Bu? Tapi nggak ada listrik Bu. Nggak ada televisi. Ibu-ibu nggak bisa nonton drama Korea, nggak bisa. Ya. Tapi pasar sudah ada. Ya. Mau tinggal di sini Bu? Mau. Alhamdulillah. Luar biasa ibu-ibu di sini, sabar Pak. Kayaknya kalau Bapak pindah ke hutan, ibu-ibu ditinggal di sana sama putranya, siap kayaknya. Dan ini Mekah di zaman kita hari ini. Ya. Mekah di zaman kita hari ini luar biasa. Sekarang 1 meternya kalau tidak salah 600 jutaan Bapak Ibu. Semeter, lebih mungkin. Dulu 600 juta per meter. Jadi punya uang 1,5 miliar cuma untuk kuburan saja di Mekah. Ya, saking mahalnya. Tapi Mekah hari ini adalah Mekah yang tidak Rasulullah sukai saya kira. Kenapa demikian? Banyak tanda-tanda kiamat terjadi di sini. Ya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki, hitam rambutnya mengkilau segini, bajunya putih cemerlang, ya datang, tiba-tiba duduk di depan Rasulullah SAW, meletakkan kedua lututnya di hadapan Rasulullah SAW. Meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW dan bertanya, Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, beritahukan padaku iman. Dijawab dengan rukun iman yang 6.
Lalu ia mengatakan, sodakta, benarlah anda wahai Rasulullah. Fa'ajibna lahu, maka kami heran kepadanya. Kok dia bertanya tapi dia yang membenarkan? Ah, ini ngetes sama Rasulullah nih. Ya. Udah gitu nanya lagi, akhbirni anil Islam, beritahukan apa itu Islam padaku. Ya, udah Rasulullah mengatakan, anta syahada Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus salata wa tutiyaz zakata wa tusum Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ila sabila. Ya, 5 rukun Islam tadi. Kata dia, sodakta, benarlah anda ya Rasulullah. Loh, kok ngebenerin lagi? Yang ketiga lagi, dia bertanya, akhbirni anil ihsan. Beritahukan padaku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, yakini Allah melihat engkau. Nah, lalu dia bertanya lagi, akhbirni mata taqumus sa'ah. Beritahukan kepadaku kapan kiamat terjadi. Rasulullah tersenyum ditanya begitu. Mal mas'ulu bi'a'lamu minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama enggak tahu, Mas Bro. Ya. Rasulullah tidak tahu kapan kiamat terjadi. Yang Rasulullah SAW tahu kiamat terjadi satu hari Jumat, Bapak Ibu. Ya, hari Jumat. Sekarang hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 5 hari lagi. Hari Jumat. Di waktu subuh. Di waktu subuh ketika Quran sudah tidak ada lagi di muka bumi. Ketika Ka'bah sudah tidak ada lagi di muka bumi. Ketika orang yang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Baru saat itu kiamat akan terjadi. Dan yang menyaksikan kiamat adalah manusia yang paling buruk di muka bumi. Tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Insyaallah saya masih beberapa hari lagi di Provinsi Jambi ini, kita bahas nanti 7 hari setelah kita meninggal dunia sampai bertemu dengan Allah. Hari apa saja? Yaumul Sa'ah, hari kiamat, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, Yaumul Mahsyar, hari penghimpunan, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia, Yaumul Mizan, hari ditimbang amal perbuatan kita, Yaumul Jaza, hari pembalasan amal, menyeberang di jembatan menghubungkan padang mahsyar dengan tepi halaman surga. Hari yang terakhir, Yaumul Akhir atau Yaumul Khulud. Apa saja yang terjadi di 7 hari itu, nanti akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Ya, mungkin nanti malam atau malam berikutnya, ya Bapak Ibu, di jam tayang berikut ini bersama saya. Ya Bapak Ibu, silakan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka kemudian orang ini mengatakan, akhbirni an asyratiha. Beritahukan saja tanda-tandanya. Tanda-tandanya kata Rasulullah. Tara ra'i al-ghanam, ru'a'asai, hufatan uratan, yaskununa fi makanin murtafi. Wa yatatawwaluna fi bunyan hatta a'la fawqal jabal. Anda akan menyaksikan para penggembala kambing yang miskin di tanah Arab. Mereka telanjang kaki tanpa alas kaki, telanjang dada, hanya ke bawahan saja. Akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Bahkan mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi mengalahkan tingginya gunung-gunung yang ada di sini. Hari ini kita lihat Bapak sekalian. Dulu saya tidak menyaksikan ini. Ya. Pertama kali menyaksikan kota Makkah, tidak menyaksikan ada gedung seperti ini. Betul Bapak Ibu? Dulu nggak ada Zamzam Tower, nggak ada banyak hotel-hotel. Tapi sekarang sudah berdiri hotel-hotel berdiri, bahkan Zamzam Tower mengalahkan tingginya Ka'bah. Begitu saya berdiri ini, merinding saya. Kenapa Bapak Ibu? Saya teringat kepada sebuah hadis. Tanda kiamat telah dekat kepada kita. Bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Waqad azalatis sa'atul Ka'bata, sa'atul Ka'bata. Dan bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Saya tidak paham apa as-sa'ah pada saat itu. As-sa'ah itu kan waktu. Ada nama lain dari hari kiamat, as-sa'ah. Iqtarabalitis sa'atu wa hum fi ghaflatin muridun. Telah dekat hari kiamat pada manusia, tapi merasa terombang-ambing dalam kelalaian. As-sa'ah. Tapi kata Rasulullah, bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Saya tidak paham Bapak Ibu. Apa maksudnya? Tapi begitu berdiri Zamzam Tower ini, Bapak Ibu perhatikan ini. Ya.
Bukan. Ini Bapak Ibu sekalian ada jam dindingnya. Mirip dengan Big Ben di London. Setelah sholat asar saya tidak pergi ke hotel saya. Hotel saya di Swiss Makom Hotel di sini. Bapak Ibu sekalian yang mati Allah. Sholat asar saya diam di sini Bapak Ibu. Bayang-bayang matahari pas ada di atas sini. Menyoroti jam-jam tower. Ya. Bayang-bayang asaha ini menutup Ka'bah. Merinding saya di saat itu. Ya Allah, ini yang Rasulullah sebutkan. Allahu Akbar. Ya saat itu saya baru paham Bapak Ibu, ini barangkali maksud Rasulullah berbicara tanda kiamat telah dekat kepada kalian apabila bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Ya, di sini saya baru paham Bapak Ibu sekalian. Oh, ini barangkali yang Rasulullah maksudkan. Banyak tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah SAW terkait dengan Mekah dan sekitarnya. Hari ini kita bisa menyaksikannya di sana Bapak Ibu. Ya, itu adalah Syekh Hamzah dari Eropa ya. Saya lupa lagi dari Amerika kalau tidak salah. Tapi beremati subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa dinamakan Masjidil Haram, Bapak Ibu? Kenapa dinamakan Masjidil Haram? Di dalam kitab Ar-Raisin Majalis, karya Syekh As-Sa'rabi rahimahullah. Rasulullah menyerangkan kalau Allah berfirman pertama kali kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam berada di muka bumi. Kita tahu Nabi Adam diturunkan di Hindustan. Fi makanin a'la fawqal ard, di tempat tertinggi di muka bumi, itu Nepal. Siti Hawa diturunkan di Arab. Kemudian titik di mana Siti Hawa diturunkan disebut Jeddah. Jeddah itu artinya nenek, Bapak Ibu. Nah, kemudian berapa jarak yang terbentang antara Nabi Adam dan Siti Hawa? 100 tahun terpisah di muka bumi. Kebayang tidak Bapak Ibu? 100 tahun tidak saling bertemu. Ya, kita bisa 100 tahun tanpa bertemu dengan seorang istri? Jangankan 100 tahun Bapak Ibu ya. Sebulan aja saya nggak ketemu istri galau Bapak Ibu. Insyaallah. Ya hampir-hampir mencari yang baru. Ya. Saya tidak mau mencari yang baru, maka saya coba setiap kali kunjungan saya bawa istri dan anak saya. Alhamdulillah sekarang ikut istri dan anak saya Bapak Ibu. Ya. Saya baru satu istri saya Bapak Ibu. Baru satu apa sudah satu Bu?
Oh baru. Oh ibu sepakat berarti ya? Alhamdulillah. Ustaz, cukup satu saja Ustaz. Iya, cukup satu Bu, insya Allah. Satu di Bandung, satu di Jambi, satu di Palembang. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Setelah 100 tahun terpisah berada di muka bumi, menangis menyesal. Dulu makanan mudah didapatkan di surga, berikutnya Nabi Adam harus mencarinya dengan susah payah, bahkan harus menanamnya juga. Ya. Maka di saat itu Nabi Adam bertobat kepada Allah, menangis. Maka Allah turunkan perintah pertama setelah 100 tahun berada di muka bumi. Ya Adam, inilah daya baitun bi Bakkatal mubarakah allati sabi arsyhada. Hei Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi. Allati yusawi arsyhada, rumahku ini lurus dengan arsku Adam. Fatuh, datangilah rumahku itu. Washolli ilaihi kama tusalli ilayya fi arsyhada, dan solatlah kamu menghadapnya sebagaimana kamu menghadap aku ketika engkau berada di arsku. Dan tawaflah kamu berputar mengelilinginya sebagaimana kamu tawaf mengelilingi aku. Di sana aku akan mengabulkan doa. Bapak Ibu, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis ini bahwa rumahku Ka'bah lurus dengan arsku. Ka'bah lurus dengan ars Allah. Singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Berarti sucinya ars Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya. Itulah kenapa tanahnya dinamakan tanah haram. Tanah suci. Karena sucinya ars Allah hadir di sana. Lurus Ka'bah dengan ars Allah. Ya, ada pada poros semesta. Inilah kenapa dikatakan Ka'bah lurus dengan ars Allah, berarti bumi terikat dengan ars Allah. Apa tali yang mengikatnya? Ibadah, sholat, dan tauhid umat manusia. Kita lihat rukun Islam. Ada 5 kan? Ya. Rukun Islam ada berapa Bu? Ada 5. Masih 5? Nggak nambah? Nah, belum nambah ya. Kalau di rumah saya, di Bandung, tidak jauh dari rumah saya, sekitar 3 kilometer lebih lah, atau 5 kilometer dari rumah saya, ada kelompok, ada markas pusat dari orang-orang yang rukun Islamnya lebih dari 5. Ada 7 rukun Islam mereka Pak. Bandung. Dan alhamdulillah tokohnya sudah meninggal dunia. Sempat menjadi anggota DPR MPR RI Komisi 8. Tahu Pak? Jalaluddin Rahmat. Nah, dia tokoh Syiah Indonesia. Syiah rukun Islamnya nggak 5 Bapak Ibu. Nanti kalau ketemu orang Syiah tanya. Ingat Bapak Ibu, Syiah bukan Islam. Saya sudah debat dengan mereka. Mereka mengatakan Quran kita dengan Quran mereka beda. Saya sodorkan Qurannya, saya sodorkan hadis. Ini Ustaz, ini Qurannya, ini hadisnya. Baik Ustaz, dialog kita mulai dari mana? Mohon maaf Ustaz, Quran kita beda, hadis kita juga beda. Mau disebut Islam gimana? Tuhannya pun beda dengan Tuhan kita. Ya. Mereka mengatakan begitu. Al-Gharawi, saya tidak mau menyebutnya ayatullah, ayatul syaitan. Direkam ya. Al-Gharawi mengatakan, Inna ilahana ilahul ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib wa ilahul ladzi anzala kitabahu ila Muhammad bin Abdullah. Laisa ilahana. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Tuh, Tuhannya aja beda. Mau disebut Islam gimana? Di laptop saya simpen azan mereka, syahadat mereka, sholat mereka, wudhu mereka, haji mereka, beda sama kita. Mau disebut Islam gimana? Tapi aneh, aliran sesat semacam ini dipelihara. Kenapa? Efektif untuk mengadu domba umat Islam dari dalam. Ya, inilah yang menyebabkan terjadinya pembantaian terhadap umat Islam di akhir zaman. Rasulullah SAW sudah menyebutkan akan munculnya Syiah di akhir zaman. Nanti kita bahas terkait dengan Suriah, bumi Syam, tempat pertemuan Nabi Isa dan Imam Mahdi dan Dajjal. Waktu kita masih ada Bapak Ibu? Sampai jam berapa? Saya baru bahas Masjidil Haram ini. Belum Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ada 3 kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah alasan kenapa Ka'bah berada di Mekah, tidak di Provinsi Jambi. Karena Ka'bah Mekah lurus dengan ars Allah. Ada di poros semesta. Bapak Ibu, ikatan tauhid yang diikat dengan rukun Islam inilah
yang menjadi energi yang mengikatkan kita arus Allah bumi dengan arus Allah sehingga kuat. Betulkah demikian Ustaz? Baik, saya bedah Bapak Ibu. Bapak Ibu, manusia adalah transmitter energi. Kalau kita membedah tubuh kita, menghancurkan tubuh kita menjadi serpihan-serpihan kecil Bapak Ibu, kita menemukan atom menjadi partikel terkecil dari tubuh kita. Betul? Nah, atom terdiri dari 3 unsur. Ada proton dan neutron yang menjadi nukleus, inti atom, dan ada elektron. Selama kita hidup, elektron berputar-putar mengelilingi inti atom berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam. Energi. Bapak Ibu rahmati Allah. Apapun yang kita lakukan memancarkan energi. Diam saja memancarkan energi. Contohnya begini. Mohon maaf saya agak menyimpang sedikit. Ketika kita berjalan, di depan ada pertigaan. Di saat kita belok kanan, kita berpapasan dengan UAS misalnya. Apalagi UAS sedang senang, baru menikah lagi. Baru menikah ya. Kemudian, perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Senang kan? Perasaan senang, perasaan haru. Ketemu UAS, apalagi bisa selfie sama UAS kan? Nah, perasaannya senang. Tapi apakah perasaan kita ketika kita belok kiri, kita bertemu dengan seorang preman. Wajahnya menyeramkan, bertato, dan belum pensiun premannya. Perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Cemas, takut. Nah itu namanya aura. Energi. Aura. Ketemu ulama, ketemu kiai, senang kita. Energinya positif, auranya positif. Ketemu preman, apalagi belum pensiun, takut, energinya negatif. Seperti kita datang ke masjid, energi kita nyaman, aman. Apalagi datang ke Masjidil Haram. Lah kalau masuk ke diskotik, energi kita beda energi. Nah ketika kita sholat, sebetulnya kita mengirimkan iman Islam kita kepada Allah dalam bentuk gelombang energi. Gelombang energi. Bapak Ibu, adakah kita menyadari azan tidak pernah berhenti setiap detik? Betul tidak? Ketika Indonesia adzan subuh, Malaysia azan. Belum selesai di Indonesia adzan subuh, Malaysia sudah azan. Belum selesai Malaysia adzan, Thailand azan. Thailand belum selesai adzan, Bangladesh terus ke Bangladesh, India, Pakistan, sampai ke perairan Atlantika. Ketika perairan Atlantika adzan subuh, Indonesia Timur sudah azan zuhur. Azan tidak pernah berhenti setiap detik. Ketika azan tidak pernah berhenti setiap detik, berarti sholat pun tidak pernah berhenti setiap detik, betul? Ketika sholat tidak pernah berhenti setiap detik, berarti manusia tidak henti-hentinya mengirimkan energi iman Islamnya ke Ka'bah, betul? Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nah ini hadis yang menyebutkan Ka'bah lurus dengan arasku, sejajar dengan arasy Allah. Ya. Ketika energi sholat dikirimkan dari seluruh dunia ke Ka'bah, numpuk energi iman Islam manusia di sini. Kalau kita sholat, itulah kenapa harus khusyuk Bapak Ibu. Dan menghadap ke Ka'bah semuanya. Kalau begini belum menghadap ke Ka'bah. Banyak yang sholatnya kayak gini, ini belum menghadap ke Ka'bah. Ke kiblat, harusnya begini. Lurus selebar bahu, dibuka selebar bahu. Ya. Nanti kita kalau ada waktu lah kita bahas kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua dan filosofi sholat seperti apa. Intinya, ketika kita sholat, kita mengirimkan iman Islam kita ke Ka'bah. Kebayang Bapak Ibu, enggak henti-hentinya manusia sholat dari seluruh dunia, maka tidak henti-hentinya energi ini kumpul di Ka'bah. Lalu diputar oleh orang yang tawaf. Sebelum terjadi pandemi, kapanpun kita datang ke Ka'bah, selalu ada orang yang tawaf. Betul Bapak Ibu? Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam. Para sahabat menyaksikan Rasulullah ketika tawaf. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-Ka'bata fi shimalihi nama yatufuha. Adalah Rasulullah menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya ketika beliau berputar sambil mengatakan labbaika Allahumma labbaik. Ketika energi diputar berlawanan dengan arah jarum jam atau searah dengan 4 jari, maka akan terjadi lompatan energi yang arahnya ditunjukkan oleh ibu jari kita, arah vektornya. Kemana? Ke Ka'bah. Energi tauhid inilah yang mengikatkan bumi dengan aras Allah. Maka ketika masjidnya penuh, energinya kuat.
Kenapa salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian? Kalau kita salat sendirian, itu pun kalau kita khusyuk, ya 250 kilobyte lah energinya. Itu pun kalau punya kuota. Kebayang kalau salat berjamaah, energi kita digabung dengan jamaah, maka cepat sampainya. Betul? Maka cepat pula dikirimkan ke arsy Allah. Itulah kenapa salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Dan di masjid, bukan di rumah. Halo? Jamaah. Di masjid ya? Nah, salat 5 waktu di masjid. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah energi yang mengikat kita dengan Ka'bah. Tawaf itu adalah cara kita mengirimkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya labbaik Allahumma labbaik kita ucapkan ketika datang ke sana. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, inilah aku. Allahu Akbar. Ada suatu hal yang menarik Bapak Ibu. Ketika kita tawaf, diukur satu keliling kita sampai di Hajar Aswad. Betul? Udah gitu kita disunahkan mencium Hajar Aswad. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jika tidak sempat mencium, balikan wajah kita, angkat tangan kita, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa hubungannya ibadah haji tauhid, ibadah haji dengan mencium Hajar Aswad? Ketika pertama kali Nabi Ibrahim menerima Hajar Aswad, warnanya putih bukan hitam. Hajar Aswad ternyata sudah diteliti oleh para ilmuwan. Ahli fisika meneliti Hajar Aswad. Hajar Aswad ini memancarkan gelombang radiasi pendek sejauh 10.000 kaki. Seperti bola lampu Bapak Ibu, 10.000 kaki. Terang di seluruh permukaannya. 10.000 kaki berarti 3,3 kilometer. Ya, sejauh 3,3 kilometer, dia akan merekam wajah kita. Makin banyak wajah terekam, makin hitam dia. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, nanti di yaumul hisab di padang mahsyar, di hari di mana manusia dihisab amal perbuatannya, Hajar Aswad akan memperlihatkan wajah orang-orang yang menciumnya atau mendatanginya dengan istilam. Ya Allah, kata Hajar Aswad, ini adalah hamba-hambamu yang datang mengunjungi Baitullahmu. Hajar Aswad akan bersaksi siapa saja yang datang mengunjungi Baitullah. Ketika kita menciumnya, ketika kita istilam, wajah kita terekam. Makin banyak wajah terekam, makin hitam dia. Bukan menyedot dosa kita, bukan, tapi merekam wajah kita. Nanti di padang mahsyar di yaumul hisab. Seperti infokus ini. Hajar Aswad, kebetulan infokusnya hitam. Infokus Hajar Aswad ini akan memancarkan gelombang cahaya yang memperlihatkan wajah-wajah kita. Allahu Akbar. Inilah tauhid. Kita bahas lebih lengkap lagi tentang rukun Islam nanti. Kenapa harus Islam agama kita? Ya, suatu saat kalau kita bertemu lagi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah Masjidil Haram. Disinilah Nabi Adam memulai titik tolak peradaban manusia. Bersama Nabi Ibrahim, tauhid ditancapkan di pondasi pertama. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus di kota Mekah, Islam tidak bisa didakwahkan di sana. Bahkan para sahabat nyaris habis karena dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengalami pembantaian yang sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Tidak terkecuali siapa? Ammar bin Yasir. Ini adalah gambaran bagaimana para sahabat disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal. Inilah kedua orang tua Ammar bin Yasir. Ini Yasir ayahnya dan ini Sumayyah ibundanya. Kedua-duanya syahid ketika awal kali Rasulullah dakwah. Disiksa supaya murtad. Uzkuri Hubal wangkuri dina Muhammad. Sebutkan Hubal Tuhan kalian dan ingkari agama Muhammad. Tapi mereka tidak mengingkari Allah. Ya, dengan syahadat mereka gugur. Rasulullah ada, Rasulullah menyaksikan, tapi karena tidak punya kekuatan. Ini di kota Mekah. Rasulullah hanya menangis menyaksikan mereka disiksa. Ya, siksaan yang pedih dirasakan oleh mereka.
Ini Abu Jahal. Abu Jahal yang menjadi eksekutor di dalam peristiwa ini. Ini Ammar bin Yasir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Yang tadi dipegang adalah miniatur Hubal, berhala terbesar di kota Mekah. Bapak Ibu, ini Yasir belum selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, keburu dicekik sampai syahid, Bapak Ibu. Muhammadur Rasulullah. Ala turidu an tadhkura alihatana bi khair. Udhkur Hubal. Udhkur Hubal. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد Giliran Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir. أمي الرحمة. Ini adalah para sahabat yang menunggu giliran untuk disiksa dan dimurtadkan. Sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang beriman betapapun mereka selalu menebar kebaikan di muka bumi, tapi mereka selalu menjadi objek dari kebrutalan dan kezaliman musuh-musuh Islam. Tidak stres bagaimana mereka. Mereka harus menunggu giliran untuk disiksa. Hingga pada akhirnya Ammar bin Yasir pun tidak kuasa menyaksikan ibunda dan ayahnya disiksa, beliau mengucapkan Hubal. Ini namanya takiyah, pura-pura murtad, tapi hatinya tidak. Para sahabat sempat juga mengatakan murtad Ammar bin Yasir. Sayang sekali. Udhkuri Hubal. Udhkuri Hubal wa udhkuri din Muhammad. Hubal. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شقية 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 شقية. أين إلهك الواحد لينقذك؟ Sumayyah ditusuk perutnya dengan tumbak tadi, Bapak. Ada satu riwayat, tumbak dimasukkan ke kemaluannya, tembus sampai ke ubun-ubun. Dan mereka tidak meninggalkan syahadat mereka, tauhid mereka. Allahu Akbar. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka disiksa melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang Maha perkasa lagi Maha terpuji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di Mekah Rasulullah tidak mempersatukan para sahabat menjadi umatan wahidah. Maka hijrahlah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah persatukan para muwahhid sejati. Abu Bakar, Umar, semua sahabat termasuk Ammar bin Yasir. Menjadi umatan wahidah. Dari Madinah inilah Rasulullah membangun peradaban Islam di muka bumi. Rasulullah bersabda ketika hijrah ke Madinah, "Ya Rabb, inna hadzal amr qad wukilta ila abina, ila abaina Adam wa Ibrahim. Wa ataitahuma makkata li muntalaqatihim." Ya Allah, dua perintah ini kau berikan kepada, perintah ini pernah kau berikan pada Adam dan Ibrahim, dua bapak kami. Dan engkau berikan Mekah untuk mereka sebagai titik tolak dakwah tauhid di muka bumi. Hari ini perintah ini kau berikan padaku. Fabarik alaihi ala sahadin Madinah kama baraktal Makkah lahuma. Maka berkahilah setiap jengkal Madinah ini ya Allah, sebagaimana kau berkahi Makkah untuk mereka. Berkahi kurma gandumnya sebagaimana kau berkahi gandum dan kurma Makkah untuk mereka. Maka dari Madinah inilah Rasulullah berdakwah dan alhamdulillah Islam tersebar sampai ke seluruh dunia termasuk ke kota Jambi. Betul Bapak Ibu? Ini berkat dakwah Rasulullah SAW. Jangan salah Bapak Ibu. Di masa Rasulullah sahabat sudah dakwah di Indonesia. Ali bin Abi Thalib pernah menginjakan kakinya di Indonesia. Bahkan saya yakin Islam datang ke Indonesia bukan di zaman Rasulullah. Ada yang percaya? Di zaman Nabi Ibrahim, Islam sudah menyentuh Indonesia. Bahkan di zaman Nabi Adam. Makin jauh lagi. Yakin Nabi Adam pernah datang ke Indonesia? Bapak Ibu pernah mendengar tapak Tuan?
Ada 2 telapak kaki yang besar kan? Antara Aceh dan Sumatera Utara kan? Ya. Itu telapak kaki Nabi Adam itu Bapak Ibu. Telapak kaki Nabi Adam itu. Kemudian Bapak Ibu yang mati Allah. Tadi saya perlihatkan istri Nabi Ibrahim 2. Itu riwayat yang sahih, yang dhabit. Di dalam riwayat Israiliyat, Nabi Ibrahim sepeninggal Siti Sarah dan Nabi Ismail menikah lagi dengan istri yang ketiga. Dia bernama Kuntura binti Yukton Al-Kan'aniyah. Ketika saya cerita begini di-upload ke YouTube, ada seseorang ahli sejarah kirimkan sejarah ke saya. Ternyata nama asli dari Kuntura binti Yukton adalah Siti Kentura. Dari mana Siti Kentura? Dari Pulau Jawa. Oh, berarti istri yang ketiga Nabi Ibrahim dari Pulau Jawa. Siapa keturunannya? Lah kita keturunannya. Emang kita keturunan siapa? Halo? Jamaah. Kemana ini gak ada suaranya nih? Gak yang jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Madinah. Dari luar angkasa, 2 orang ini yang pernah melangkahkan kakinya ke ruang angkasa. Mereka menyaksikan keajaiban. Ketika bumi terlihat gelap, namun tatkala bumi bergerak memperlihatkan Mekah dan Madinah, baik Neil Armstrong ataupun Sunita William, kedua-duanya adalah dari kelahiran Ohio, Amerika Serikat. Kedua-duanya menyaksikan keajaiban. Ketika bumi gelap, Mekah dan Ka'bah terang. Seperti ini. Terang Bapak Ibu. Ketika Los Angeles, the never sleeping city, kota yang tidak pernah tidur, selalu nyala 24 jam, gelap tetap Bapak Ibu. Sehebat apapun lampu-lampu yang meneranginya, tapi Mekah dan Mekah, Ka'bah dan Masjidil Nabawi, kedua-duanya terang. Dari mana cahaya ini? Cahaya tauhid kita. Cahaya tauhid kita. Mekah lurus dengan arsy Allah. Di sini ada jasad Rasulullah, Nur Muhammad. Itu Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ketika mereka di luar angkasa, suara ketika sampai ke lapisan eksosfer, mantul lagi. Gak ada gelombang suara di sana. Di luar angkasa. Hening, kita gak akan mendengar apapun. Tapi ketika keduanya naik ke langit, keduanya mendengar azan. Jelas adzan berkumandang. Suara azan menembus atmosfer langsung ke arsy Allah. Maka kiamat tidak akan terjadi, melainkan tidak ada lagi yang azan di muka bumi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu akbar, Allahu akbar. Maka jika ada kepala daerah yang melarang azan dikeluarkan dari pakai speaker keluar di masjid, kiamat duluan tuh. Amin. Ada kan? Didatangi masjid itu. Sama itulah. Jangan pakai speaker keluar. Kenapa? Karena ada yang matanya sipit terganggu sama suara azan. Hingga ngasih sama kepala daerah, udah dilarang azan. Keceletot saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan Mekah dan Madinah. Mekah titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Madinah untuk Rasulullah, Nabi yang terakhir. Setelah Rasulullah ada lagi Nabi tidak? Lalu Masjidil Aqsa, titik tolak dakwah tauhid untuk siapa? Untuk Imam Mahdi. Untuk siapa? Untuk Imam Mahdi. Apakah betul akan muncul Imam Mahdi? Betul Bapak Ibu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan yang demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang jelas, tidak kurang dari 500 buah hadis bercerita tentang Imam Mahdi yang akan muncul diikuti oleh 3 pasukan terbaik dunia. Ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam yabqa' minad dunya illa yaumun." Andaikan tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari ini saja. Andaikan ini hari yang terakhir besok kiamat, la tawalallahu dzarikal yaum. Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sampai Allah mengutus orang laki-laki dari keturunanku, Al-Hasan, dari Al-Hasan. Yuwatiu ismuhu ismi, namanya yuwatu ismu serupa namanya dengan namaku, wa ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Nama Rasulullah siapa?
Muhammad. Walaupun Rasulullah punya banyak nama, tapi kalau kita ditanya nama Rasulullah pasti jawab Muhammad. Kemungkinan besar namanya Muhammad. Nama ayah Rasulullah siapa? Abdullah. Jadi nama beliau Muhammad bin Abdullah. Yamlur arda qistan wa adlan. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, kesejahteraan dan keadilan. Kama muliat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian dan kesemena-menaan. Ciri Imam Mahdi ini akan muncul apabila muncul pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan. Khurasan jantung kotanya adalah Afghanistan. Sudah muncul sekarang? Bapak Ibu, berarti sebentar lagi peristiwa-peristiwa besar ini akan terjadi. Yang saya khawatirkan tahun depan mulai terjadi. Loh, kok tahun depan Ustaz? Kok terlalu cepat Ustaz? Emang kenapa? Teman kita belum nikah Ustaz. Bang udah nikah Bang? Belum, buruan Bang. Tahun depan 2022. Dr. Bassam Nahajaror bilang Israel hancur 2022. Bang, kalau Dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia, Bang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang saya sampaikan? Bukan itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, makin banyak yang harus saya sampaikan ini. Tapi waktu kita tidak cukup ya. Sekarang sampai jam berapa Bapak Ibu? Udah siang nih ya. Bapak Ibu punya banyak aktivitas. Ada yang kerja kantor barangkali Bapak Ibu? Ada. Bagaimana lanjut? Rasulullah SAW menegaskan kemunculan pasukan Imam Mahdi datang dari bumi Khurasan, Afghanistan. Ini hadisnya. Yakhruju min Khurasan rayatun sud. Akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un. Tidak ada negara pasukan yang bisa mengalahkan mereka, menghentikan langkah mereka. Hatta tunsaba bi Iliya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Iliya. Iliya sebutan lain dari Al-Aqsa. Iliya, bumi kota Tuhan. Eli itu bahasa Ibrani Tuhan artinya. Ketika Yudas Iskariot disalib, tadi malam kita bahas ya, disalib dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit, dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, bahasa Ibrani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Eli artinya Tuhan. Ya. Jibril diambil dari kata Jabroeli, artinya hamba Allah. Mikail, Mikaeli, hamba Allah juga. Lah di Indonesia Eli jadi nama. Ada timnas kita Eli Aiboy, pemain sepak bola. Oh Tuhan main sepak bola. Eli Aiboy itu bahasa Irian, artinya hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah Bapak Ibu. Tapi agamanya apa? Bagus tuh namanya Bapak Ibu ya. Jibril, Mikail, Israfil itu artinya Abdullah, hamba Allah. Bapak Ibu rahmati Allah. Kata Rasulullah SAW, kalau panji hitam ini berkibar di Al-Aqsa dan di pelatarannya, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kita.
Bapak Ibu, sekali lagi, Khorasan jantung kotanya Afghanistan. Sekarang sudah ada pasukan yang bisa mengalahkan negara di dunia, Amerika dan Rusia, Taliban. Rusia ikon komunisme dunia blok timur kalah dari Taliban tahun 97. Ribuan tentara Rusia mati di Afghanistan. Amerika 2015 kehilangan 2.450 pasukannya. Pulang dalam keadaan pakai peti mati Bapak Ibu. Oh tidak stres gimana? Dua negara adidaya termasuk Amerika, ikon kapitalisme blok barat, hancur di tangan Taliban. Artinya tidak ada lagi negara yang kuat yang bisa mengalahkan Taliban. Dan apa kata Hibatullah Akhundzada, pemimpin Taliban yang ketiga setelah Mullah Umar dan Akhtar Mansur? Ketika pertama kali masuk ke Taliban kemarin, pasca gencatan senjata dengan Amerika, 20 Februari 2020, Joe Biden tidak mau mengambil resiko. Dia tarik semua pasukannya dari Afghanistan. Hibatullah Akhundzada mengatakan, pemimpin Taliban, setelah Amerika dan Rusia kami hancurkan, kami pukul mundur. Setelah Afghanistan kami bebaskan. Berikutnya yang akan kami bebaskan berikutnya adalah Palestina. Israel sedang panas dingin. Kenapa Israel panas dingin? Amerika kalah, Rusia kalah, apalagi kami, kata dia. Apakah tahun depan Taliban akan mengalahkan Israel? Kalau itu terjadi, berarti 3 pasukan besar akan segera bertemu. Loh, 3 pasukan Ustaz? Iya. Kan baru Taliban, ada 2 lagi. Siapa 2 lagi? Satu, yang kedua, pasukan yang satu ini. Ini pasukan yang kedua. Siapa pasukannya? Kemungkinan besar adalah mereka. Ini adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Hamas adalah salah satu partai politik yang hari ini menjaga Gaza dari Yahudi. Dari 12 provinsi di Palestina, tinggal Gaza yang belum dikuasai Yahudi. Gaza neraka bagi Israel. Mereka masuk tidak bertemu dengan siapapun, mati sendiri. Malaikat yang Allah perintahkan membunuh mereka. Artinya Gaza dijaga oleh malaikat, dijaga oleh malaikat. Ini adalah pasukan yang kedua yang akan membebaskan dunia, akan menguasai dunia. Pasukan Imam Mahdi. Satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fil Syam. Akan ada mobilisasi pasukan di Irak, di Syam, dan di Yaman. Ya Rasulullah, jika 3 pasukan itu muncul di zaman kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Wa'alaikum bisyam, maka hendaklah kalian bergabung dengan pasukan Syam. Fa'innal malaikata basitatun ajnihatiha. Para malaikat selalu menaungkan sayap melindungi dan merahmati mereka. Allahu Akbar. Bapak Ibu, para malaikat turun perang bersama mereka. Ini yang membuat Israel takut kepada Izzuddin Al-Qassam. Allahu Akbar. 2 pasukan sudah muncul, pasukan Imam Mahdi. Pasukan yang ketiga siapa Ustaz? Jawabannya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, siapa? Indonesia. Insya Allah. Kok bisa Indonesia kata siapa? Insya Allah Rasulullah yang mengatakan demikian. Anna Sauban hadasahu dari Sauban, sahabat Rasulullah SAW bercerita, annahu sami'a Rasulullah yaqul, dia mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang datar, bumi yang bulat dibikin datar. Sekali lagi, bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba, sehingga aku menyaksikan terbentang dia dari timur hingga ke barat dunia. Sebentar, bumi berarti bulat apa datar? Bulat. Bulat. Saya berbeda pendapat dengan Uzma. Uzma mengatakan datar, saya mengatakan bulat. Kami tidak bertengkar. Walaupun kami berbeda. Walaupun sama-sama Ustadz akhir zaman. Berbeda Pak belum salah. Beliau Ustadz akhir zaman, saya Ustadz akhir bulan. Wa Tani Al-Kanzaini,
Setelah Allah mengatakan, Muhammad, aku berikan bumi ini untukmu. Nih bumi ini. Allah perlihatkan dari timur hingga ke baratnya. Allahu Akbar. Bumi Allah berikan untuk Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, Wa'atani al-kanzain. Dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka. Al-ahmar wal-abyadu. Pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan pusaka merah putih. Bapak Ibu sekalian. Wa anna ummati sayablughu mulkuha mazawala minha. Dengan pusaka merah putih ini, umatku akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia. Allahu Akbar. Apakah ini bercerita tentang Indonesia? Tidak, Bapak Ibu. Tapi Rasulullah menyebutkan pusaka merah putih. Ingat Bapak Ibu. Hadis inilah yang menyebabkan para pahlawan pejuang kemerdekaan NKRI ketika perang melawan Belanda dan Jepang. Mereka membawa bendera merah putih berdasarkan hadis ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tanyakan kepada guru saya, ini guru saya, guru sejarah Islam di dunia. Kami sholat subuh di Masjid Kibli. 2016 kami bertemu di sini, Bapak Ibu sekalian. Dan ini Dr. Yusuf Abu Sunainah, satu dari 4 imam Masjidil Aqsa. Dan ini Dr. Abu Bakar Al-Wabidah. Apa kata mereka? Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Tinggal kita, Bapak Ibu. Kok bisa Ustadz kita? Ya, Bapak Ibu kita lihat. Ketika ada satu peristiwa terjadi menodai kesucian Allah dan Rasulnya, dunia bangkit mengikuti Indonesia. Bapak Ibu, ada yang tahu Garut? Ada yang tahu Garut di sini, Bapak Ibu? Tahu. Pernah ke Garut? Pernah juga Bapak. Mungkin hanya sebagian orang. Kalau bertanya sama orang Indonesia, mungkin ditanya tahu Garut? Ya. Tapi kalau orang Eropa, orang Australia, orang Jerman, orang Rusia, kalau kita tanya, Anda tahu Garut? Apa jawabannya? Susah mungkin. Kami tidak tahu Garut. Jarang orang tahu Garut. Tapi ketika terjadi peristiwa pembakaran panji tauhid, bendera tauhid di provinsi Garut, di kota Garut, Kabupaten Garut, dunia gempar melakukan aksi. Kenapa? Mereka tahu kalimat tauhid, betapapun mereka tidak tahu Garut. Dan ini yang terjadi, Bapak Ibu. Dari Indonesia untuk dunia. Dari Garut, umat Islam Indonesia bangkit. Dan bukan hanya umat Islam Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saksikan. Mesir bangkit. Tunisia bangkit. Belanda bangkit. Jerman bangkit. Belgia bangkit. Australia bangkit. Bahkan Rusia, negara yang ideologinya komunis, ikut bangkit. Marah ketika panji tauhid dibakar di kota Garut, Bapak Ibu. Ini di Rusia. Terbukti ketika Islam dihinakan, lalu umat Islam bangkit di seluruh Indonesia. Berikutnya dunia akan ikut bangkit. Inilah yang mereka katakan kepada kami. Wahai umat Islam Indonesia, in ta'dusul mahraka fi biladikum fangtazidu hudurana. Wahai umat Islam Indonesia, jika terjadi perang kepada kalian, tunggu kehadiran kami, mujahidin dunia. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmati Allah. 3 pasukan ini akan Allah persatukan di Masjidil Aqsa. Titik tolak kebangkitan tauhid bagi Imam Mahdi dan pasukan terbaik dunia. 3 pasukan inilah yang Rasulullah katakan, Isa bin Maryam akan berkata kepada mereka, Anta min ahlil jannah, kalian ahli surga, kalian ahli surga. Inna makanaka fil jannah, tempat kamu di surga. Mudah-mudahan yang diusap wajahnya itu adalah kita. Allah akan memberikan isyarat.
Allah mulai hari ini akan memilih kamu akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Kamu akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Kamu akan bertemu dengan Isa bin Maryam. Kamu akan membela Islam. Mungkin caranya Allah memberi kita karunia mimpi. Mimpi bertemu Rasulullah. Mimpi bertemu Imam Mahdi. Dan mimpi berperang. Jika itu kita alami, barangkali Allah memilih kita untuk menjadi pasukan yang terbaik tadi. Allahu Akbar. Tentu yang Allah pilih bukan orang yang sembarang orang. Tapi orang yang siap berkorban dengan jiwa dan hartanya. Demi membela Islam. Terbayang Bapak Ibu. Di depan kita sekarang ada pertarungan yang paling bergengsi. Lebih bergengsi dari perang di zaman Rasulullah. Kenapa saya katakan lebih bergengsi? Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan. Iblis dan Dajjal. Allahu Akbar. Perang hari ini bukan mempertaruhkan nama baik para Nabi dan Rasul. Tidak mempertaruhkan nama Rasulullah saja. Tetapi mempertaruhkan nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Karena yang kita hadapi adalah Iblis dan Dajjal. Di mana pertarungan tadi? Palestina. Maka jika kita berkontribusi dalam perang tauhid ini. Dengan harta kita. Tidak dapat kita bayangkan. Surga mana yang kita dapatkan. Abu Bakar saja mendapatkan semua pintu surga. Lalu kita hari ini? Insya Allah. Siap bebaskan Palestina? Ya. Siap kita rebut Al-Aqsa dari mereka? Allahu Akbar. Baik, apa yang harus kita lakukan? Berikutnya Ustaz Doni Widiansa akan menyampaikan. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, sambil Ustaz Doni Widiansa menyampaikan sesuatu, akan saya perlihatkan apa yang terjadi di tanah Palestina.